Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwis, NIM A1N118083, jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah intelektual untuk memenuhi tugas dari mata kuliah sejarah intelektual yang dibawakan oleh dosen Ahmad SPD MPD. Yang pertama yaitu definisi konsep sejarah intelektual. Sejarah intelektual mempelajari ilmu pengetahuan dan pemikiran yang berkembang dari masa ke masa. Setiap zaman atau periode tertentu memiliki pemikiran yang khas atau berbeda dari periode lainnya. Yang kedua yaitu hal yang mendorong lahirnya sejarah intelektual. Berbagai dimensi sejarah umat manusia telah mencakup oleh berbagai jenis subdisiplin sejarah, seperti sejarah politik, sejarah ekonomi, sejarah sosial, sejarah kebudayaan, dan lain-lain. Sejarah intelektual telah terbukti sebagai jembatan yang sangat efektif antara sejarawan dan mereka yang memperoleh ilmu-ilmu sosial. Yang ketiga yaitu ruang lingkup sejarah intelektual. Dalam sejarah intelektual mencakup aktivitas pikiran-pikiran manusia seperti karya filsuf, seniman, penulis, ilmiawan spesifik seperti filsafat, kesusastraan, agama, ilmu pengetahuan, dan kesenian. Yang keempat yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Poin pertama yaitu ontologi. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno yang berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis, dikenal seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. Selanjutnya yaitu epistemologi. Epistemologi adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan teori pengetahuan. Epistemologi mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas agama. Selanjutnya yaitu aksiologi. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dan pengetahuan yang diperoleh. Yang kelima yaitu wahyu ilahi supranatural. Yang pertama, wahyu ilahi. Wahyu ilahi adalah salah satu dokumen utama dari Konsili Vatikan II yang memiliki pokok-pokok mendasar mengenai sumber ajaran dan tindakan gereja. Dan sumber itu adalah wahyu ilahi atau penyikapan diri Allah kepada manusia. Yang kedua yaitu supranatural. Supranatural adalah sebutan untuk kejadian yang tidak bisa dijelaskan dengan hukum alam atau berada di atas atau di luar alam. Yang keenam yaitu pemikiran intelektual Prasokrates. Kaum Prasokrates adalah pemikir Yunani abad ke-6 dan 5 sebelum Masehi yang memperkenalkan cara baru untuk memperoleh dunia dan tempat umat manusia di dalamnya. Sebelum zaman Prasokrates, pandangan dunia Yunani kuno dibentuk oleh mitologi. 3 tema mitologis penting yang ditanggapi oleh para filsuf Prasokrates. Yang pertama oleh Hesiod adalah kisah yang diambil di mana kosmos dimulai sebagai yang ditayangkan, yang kemudian melahirkan bumi, dunia bawah, siang, dan malam. Yang ketujuh yaitu pemikiran intelektual masa Sokrates. Adapun falsafah pemikiran Sokrates, diantaranya ia mengatakan adanya kebenaran objektif dalam membenarkan yang objektif. Ia menggunakan metode tertentu yang dikenal dengan metode dialektika, yang berarti bercakap-cakap atau berdialog. Tujuan metode itu adalah mengajarkan setiap orang untuk mencari kebenaran.
Yang kedelapan yaitu pemikiran intelektual masa Helenisme dan Romawi. Dalam bidang filsafat, Athena merupakan pusat yang penting, tetapi berkembang pula pusat-pusat intelektual lain, terutama kota Alexandria. Pada zaman Helenisme, jauh lebih luas daripada dahulu. Sekolah-sekolah filsafat di Athena seperti Akademia tetap meneruskan aktivitasnya, tetapi juga didirikan beberapa sekolah baru pada umumnya. Dapat dikatakan bahwa yang ditekankan terutama soal-soal etika, bagaimana manusia harus mengatur tingkah lakunya untuk hidupnya bahagia. Yang kesembilan, syarat pemikiran di Cina. Pemikiran Cina adalah pemikiran yang berkembang dan menjadi salah satu peradaban di Cina. Filsafat Cina dikembangkan berdasarkan paradigma ontologi epistemologi yang berbeda dari wacana teoritis Barat. Dengan demikian, penerapan metode Barat yang eksklusif dapat menyebabkan kesalahpahaman yang parah dan interpretasi yang salah atas wacana Cina. Karena itu, penting untuk menggunakan kehati-hatian agar tidak mengurangi kekayaan dan meningkatkan pemikiran Cina atau menyetujui menjadi versi yang lemah dari perdebatan filosofis Barat. Demikian materi yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.